Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, di kesempatan pagi hari ini kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita bisa hadir bersama-sama dalam pengukuhan organisasi yang berbentuk Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia. Yang saya hormati Bapak Mayor Jenderal Purnawirawan Kiflan Zain, yang saya hormati Pak Mayor Jenderal Purnawirawan Sumarko, para purnawirawan senior yang tidak saya sebutkan satu persatu, para tamu undangan yang saya banggakan, rekan-rekan prajurit Ekstrimatra Nusantara wilayah Jawa Barat, pengurusannya yang hadir. Di kesempatan pagi hari ini saya berterima kasih kepada panitia yang memberikan waktu untuk saya berbicara selaku seorang anak bangsa yang peduli dengan keadaan bangsa. Saya dilahirkan dari seorang prajurit. Meskipun saya tidak berlevel purnawirawan, tetapi jiwa prajurit itu terus melekat sampai dengan saya akan menghembuskan nafas terakhir. Setiap saya berbicara tentang keadaan bangsa, selalu bergetar melihat keadaan, menyaksikan keadaan bangsa kita. Tadi Pak Kiflan sudah menyatakan kita harus menjunjung kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Pak Sunarko sudah menyatakan bahwa hampir hilang kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Tapi bagi saya tidak, sudah tidak ada kejujuran, kebenaran, dan keadilan. Kita sadari, Bapak Ibu sekalian, mohon maaf, saya sedikit terbawa emosi. Tetapi sekali lagi, demi kebenaran, demi kejujuran, demi keadilan, demi bangsa, negara, dan agama, serta rakyat Indonesia, jangankan tetesan darah, nyawa pun saya pertaruhkan. Saya sumbangkan. Kalau itu saya siap menjadi tumbal bangsa. Yang penting negara kembali ke jalurnya yang sebenarnya. Demi Allah, saya siap. Bapak Ibu sekalian, tentunya kita semuanya perhati. Mereka semua menghipnotis kita dengan berbagai macam argumen yang menurut mereka paling benar. Kita yang menyuarakan kebenaran, kejujuran, dan keadilan itu dianggap semua salah, dan kita dianggap sampah. Negara ini tidak berdiri begitu saja. Negara ini berdiri atas perjuangan, semangat juang para leluhur-leluhur kita, mulai dari bangsa yang terdiri dari suku, agama, bahasa, kemudian menjadi satu dan diproklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, sehingga kita menjadi negara yang berdaulat. Itu semua atas tetesan darah, keringat, nyawa para pejuang-pejuang terdahulu kita. Dan di forum ini saya sangat berterima kasih kepada para sesepuh, terutama di sini yang Bapak Kolonel Sugeng Waras membentuk forum ini atas himbauan ataupun instruksi-instruksi dari para sesepuh-sesepuh atau para senior-senior, para jenderal purnawirawan,
yang terpanggil jiwanya untuk bangsa ini, sehingga terbentuklah organisasi ini, dan hari ini kita melaksanakan pengukuhan. Ini perlu kita apresiasi, dan saya secara pribadi sangat berharap kepada seluruh purnawirawan, seluruh mantan-mantan tentara yang ada dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Miangas sampai Pulau Rote, kita bersatu, karena hanya dengan persatuanlah yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Tanpa persatuan gak bisa, karena mereka berupaya untuk memisahkan kita. Mereka semua sudah berupaya untuk mengkotak-kotakan kita. Sesama Islam diadu domba, saling mencurigai. Tadi sudah dijelaskan oleh Pak Sunarko atau Pak Kiflan. Teman-teman kita, saudara-saudara kita yang beragama non-muslim terlena. Yang diobok-obok sekarang ini adalah umat Islam. Karena kekuatan terbesar di Republik ini hanya umat Islam dan TNI. Nah, di sini harus kita sadari bagaimana caranya kita menciptakan kebersamaan atau kesatuan pandangan, berbeda kelompok organisasi, berbeda suku, berbeda agama, tetapi kita masih punya satu bendera yang warnanya sama, merah putih. Buang ego kita. Saya punya atribut organisasi yang lain, saya punya suku apa, saya punya agama apa, tetapi kita satu di bawah naungan bendera merah putih. Itu yang harus kita pegang teguh. Tanpa itu, gak bisa kita berkuar di media sosial. Hanya mengumpat-ngumpat di dalam WA group, tidak akan bisa terjadi. Hanya dengan persatuanlah yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Jujur, sebagai mantan tentara, sebagai prajurit sejati, kita semuanya tentu prihatin dengan teman-teman kita yang masih berdinas aktif. Karena setahu saya, doktrin yang diberikan oleh para sesepuh-sesepuh pendahulu-pendahulu, tadi sudah disampaikan juga bahwa doktrin tentara, politik tentara adalah politik negara. Jadi dia tidak harus berpihak kepada kepentingan-kepentingan kelompok ataupun penguasa, kalau itu akan merugikan bangsa dan negaranya. Itu yang saya tahu, dan itu pun masih terpatri sampai dengan saat ini di dalam diri saya sendiri. Kita berpolitik untuk kepentingan bangsa dan negara. Saya yakin dan percaya seorang Mayor Jenderal Kiflan Zain yang sudah sepuh, seorang Mayor Jenderal Sunarko yang sudah sepuh, tidak berambisi untuk mengejar jabatan. Saya yakin dan percaya, mau mencari apa lagi? Semestinya mereka ini semua menikmati kehidupannya di kediamannya masing-masing. Tetapi karena panggilan jiwa demi Ibu Pertiwi yang sekarang merasa negerinya sedang sakit, beliau melepaskan itu semua demi kesamaan suara kita. Saya mungkin ada juga yang berpikir, saya mencari panggung, silakan. Silakan cari rekam jejak saya. Demi sebuah kebenaran, demi kejujuran, demi keadilan, semua saya korbankan. Jadi bukan saya mencari panggung. Saya pun tahu diri dalam posisi saya seperti apa. Suatu saat negara ini kembali ke jalurnya yang sebenarnya, saya menitipkan pesan kepada semua yang hadir ataupun tokoh-tokoh politik dimanapun yang berada. Tentunya pasti orang-orang yang berambisi akan sikut-sikutan memperebutkan jabatan. Tentu, itu pasti. Saya tidak akan pernah ada di dalam itu. Mencari muka, mencari popularitas murahan, menghadap sana sini untuk mendapatkan jabatan. Tetapi saya perlu tegaskan, kalau saya ditawarin jabatan, saya minta satu jabatan untuk saya. Saya minta satu jabatan untuk saya. Apa itu? Ketua Eksekutor Pengkhianat Bangsa. Bagi yang berkhianat, merusak tatanan berbangsa dan bernegara, saya siap menjadi eksekutornya. Bapak Ibu sekalian,
terutama saudara-saudaraku yang mungkin kita berbeda agama, kebetulan saya beragama Islam, saya perlu menceritakan sedikit sejarah. Di Republik ini dalam masa perjuangan kemerdekaan, lahir pejuang-pejuang kemerdekaan yang mewakili dari semua agama. Yang pertama, yang saya kagumi, yang saya hormati adalah Jenderal Besar Sudirman. Usia 34 tahun beliau meninggal. Dalam keadaan sakit, beliau memilih hidup bergerilya bersama anak buah karena tidak ingin melihat rakyatnya tertindas dan negerinya terjajah. Dalam keadaan sakit keras dan dihimbau oleh Presiden Soekarno untuk beristirahat, namun beliau menolak. Jenderal Besar Jenderal Sudirman. Yang kedua, kita punya tokoh pemuda namanya Bung Tomo yang membakar semangat arek-arek Surabaya untuk melawan penjajahan jilid 2. Tentara Inggris, tentara Belanda yang memboncengi Nika, yang mengakibatkan kematian salah satu jenderal, Brigadir Jenderal Malabi, dan kita kenal itu peristiwa 10 November yang kita peringati sampai hari ini. Tokoh-tokoh hebat, tokoh muslim yang luar biasa. Kemudian kita punya tokoh yang beragama Hindu, Letnan Kolonel I Gusti Ngurah Rai. Beliau seorang pejuang sejati, seorang nasionalis sejati yang tidak ingin negerinya tertindas dan terjajah. Dalam posisi terjepit dikepung oleh tentara Belanda, beliau tidak ingin menyerah. Beliau memberikan instruksi kepada pasukannya Ciung Wanara untuk melaksanakan pertempuran sampai titik darah penghabisan yang kita kenal dengan peristiwa Puputan Margarana, terjadi tanggal 20 November 1946. Kemudian kita juga mengenal sosok seorang Katolik, pemuda Katolik dari Minahasa, namanya Robert Walter Mongesidi. Beliau berjuang di Makassar, ditangkap, meloloskan diri, ditangkap kembali dan diberikan tawaran untuk bekerja sama dengan pihak Belanda. Beliau menolak dan akhirnya dipenjara dan selanjutnya diputuskan untuk hukuman mati, dan beliau meminta hukuman mati itu. Di depan regu tembak beliau berdiri dan tidak mau diikat matanya, hanya ingin menyaksikan peluru penjajah menembus dadanya. Tangan kirinya memegang kitab Injil dengan satu sobekan kertas bertuliskan setia hingga akhir dalam satu keyakinan. Tangan kanan mengepal dengan teriakan merdeka, merdeka, merdeka. Itulah Walter Mongesidi. Satu lagi tokoh nasional, Jenderal Gatot Subroto yang beragama Buddha, yang beliau mendirikan Akademi Militer yang melahirkan para perwira-perwira nasionalis sampai dengan saat ini. Kenapa saya ceritakan beberapa tokoh yang berbeda latar belakang agama? Bahwa kita di sini adalah merah putih, tanpa harus membedakan perbedaan latar belakang suku dan agama. Kepada seluruh saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, bangkitlah, bangunlah dari tidurmu, bangkitlah bersama-sama kita. Dengan forum pejuang purnawirawan, forum purnawirawan pejuang Indonesia ini menjadi wadah pemersatu kita. Tidak harus seluruh mantan purnawirawan atau seluruh mantan prajurit, tetapi seluruh komponen bangsa yang peduli dengan keadaan bangsanya boleh menginduk dengan sebutannya masing-masing. Tetapi yang jelas kita semua berharap hanya dengan persatuanlah yang bisa menyelamatkan bangsa ini. Jangan sampai kita tidak peduli, kita hanya bersuara, tidak melibatkan diri, maka kita akan ikut menanggung dosa itu. Kita akan ikut menanggung dosa itu. Saya rasa itu yang saya sampaikan, lebih kurang saya mohon maaf.
Sekali lagi saya berbicara mungkin terlalu berlebihan, tapi itulah cara saya untuk menyampaikan pesan yang saya memang jiwai dari lubuk hati yang paling dalam. Mohon maaf bila ada yang salah. Kebenaran datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, kekeliruan atau kesalahan datangnya dari saya secara pribadi, Ruslan Buton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ruslan Buton. Untuk selanjutnya adalah sambutan dari Presidium EPPI, Bapak Kolonel Purnawirawan Sugeng Waras. Untuk selanjutnya nanti ada